Dalam 2 hingga 3 semester terakhir, aku merasa bahwa jumlah jam belajarku di luar kelas berkurang. Tapi entah kenapa hasil ujianku malah jadi jauh lebih baik. Caraku belajar sekarang udah jauh berbeda dengan cara belajarku waktu SMA, di mana aku belajar H-1, di mana aku fokus membuat catatan yang sangat bagus. Sekarang aku udah bisa belajar dengan strategi, di mana aku bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan input yang sesedikit mungkin. Tentu ujian yang buruk, ujian yang hasilnya nggak baik, itu adalah bagian dari perjalanan kita. Tapi aku sendiri udah lupa kapan aku terakhir kali mendapatkan hasil tes yang tidak begitu memuaskan. Aku saat ini sedang berkuliah di universitas swasta di Jepang. Tentu sistem ujiannya akan berbeda dengan universitas negeri atau universitas yang ada di Indonesia. Dulu aku sempat juga kuliah di ITB, di mana aku bisa mengakui bahwa kampus-kampus kayak ITB itu emang level kesulitannya di level yang berbeda. Tapi aku rasa kalau misalnya dibandingkan dengan kampus lain, mau itu kampus publik di Jepang ataupun di Indonesia, level kesulitannya masih cukup comparable. Jadi gimana caranya dapat hasil ujian yang lebih bagus? Yang pertama, sadari bahwa kuliah itu adalah permainan. Kuliah itu adalah permainan tentang kelas mana yang kita pilih, dosen seperti apa cara ngajarnya, dosen yang seperti apa cara melakukan ujiannya, apakah open book, apakah closed book, apakah teoritis atau lebih banyak yang praktikalnya, itu harus kita ketahui dari awal. Makanya karena itu penting banget bagi kita untuk cek silabus dan juga tanya-tanya tentang review kelas yang mau kita ambil. Pengalamanku waktu ada di Indonesia atau pengalamanku di SMA ini bukan sesuatu yang begitu diperhatikan, karena banyak kampus di Indonesia itu yang masih paketan. Jadi misalnya dia masuk jurusan ini berarti harus ambil kelas ini tersebut, yang berarti harus ambil kelas A, B, C, D, E, F, G yang dia nggak punya kontrol sama sekali. Di kampusku juga ada beberapa yang kayak begitu, tapi secara umum kita masih ada kebebasan untuk milih kelas seperti apa yang mau kita ambil, dan kapan kita ada kesempatan itu maka pakailah ini untuk pilih kelas yang benar-benar sesuai dengan cara belajar kita atau cara ujian yang akan menonjolkan kekuatan kita. Ini bukan berarti menghindari ujian yang sulit, justru aku kadang merasa bahwa ujian atau kelas yang sulit itu lebih membantuku dalam segi pembelajaran, karena aku juga udah pernah ngambil kelas yang gampang tapi akhirnya pembelajarannya sangat membosankan, ujiannya nggak kerasa kayak ujian, dan aku merasa menyesal udah bayar UKT mahal hanya untuk mendapatkan kualitas pendidikan seperti itu. Jadi sekarang aku justru mencari kelas yang dimana aku harus ada cukup effort untuk bisa mendapatkan hasil ujian yang bagus. Aku tahu dengan itu aku jadi dipaksa untuk belajar, dan akhirnya aku menemukan sistem belajar yang sampai sekarang aku pakai. Dan sistem ini beda dengan apa yang kulakukan waktu SMA atau waktu aku kuliah di ITB selama 2 semester. Oke, kita pertama udah strategis memilih mau ngambil kelas atau sistem ujian seperti apa, dengerin review dari cutting atau cari review di misalnya grup Facebook atau dimanapun warga atau mahasiswa berbicara tentang kelas-kelas itu. Kalau misalnya udah, baru kita mulai ke strategi belajarnya. Komponen terpenting dari cara belajarku adalah nyicil. Jadi sekarang aku hampir nggak pernah lagi kayak dulu, dimana di minggu ujian itu aku stres habis-habisan, karena aku tahu bahwa aku udah melakukan semua pekerjaan yang kubutuhkan 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu sebelum tes tersebut diadakan. Jadi ketika datang hari tes, 3 hari, 4 hari sebelumnya, aku cukup kuis-kuis aja untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang mungkin aku lupa, ada detail-detail yang penting, atau ada konsep yang suka kebalik-balik gitu teorinya. Di situ baru aku coba konfirmasi di menjelang hari H, tentang bagaimana ini tersambung dengan ini. Itu udah dicicil dari jauh-jauh hari. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk diingat, karena lebih baik kita tuh belajar 20 menit berkali-kali selama 3-4 minggu daripada kita belajar 6 jam dalam 1 hari sebelum ujian. Aku juga sangat senang melakukan ini karena frictionnya atau gaya gesek untuk memulainya itu sangat rendah. Jadi aku tahu bahwa hari ini mungkin aku cuma perlu baca 20 menit, besok ngajain latihan soal 20 menit, besoknya lagi mungkin nonton video YouTube tentang topiknya 20 menit, dan setiap sisi, setiap kelemahanku, misalnya kelemahan dalam ketertarikan atau pemahaman secara umum, atau kelemahan teknis dari bagaimana cara mengerjakan soal dengan baik dan cepat, itu semuanya bisa diatasi. Lagi-lagi, beberapa hari sebelum tes itu baiknya buat istirahat, buat nenangin, buat pastiin kita nggak stres sebelum ujian, dan juga mungkin bisa digunakan antara untuk menutup lubang-lubang yang ada atau untuk memperkuat kita di bidang-bidang yang mana kita udah kuat. Karena biasanya 80% dari hasil tes itu datangnya dari 20% topik yang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, coba prioritaskan kuis daripada catatan. Sama dulu aku waktu SMA juga sangat hobi mencatat. Aku merasa mencatat itu adalah cara belajar yang sangat efektif, dan aku menyadari bahwa ternyata kalau misalnya aku di kelas dan aku mencatat, itu aku bukan belajar. Itu aku hanya menyibukkan diri biar terasa kayak belajar. Emang catatan itu penting, dan ini bukan kataku, ini sesuatu yang ku tes setelah aku kayak coba riset, lihat jurnal-jurnal tentang
sebenarnya gunanya mencatat itu apa, dan aku pun masih nggak percaya kadang di beberapa kelas itu masih ada kewajiban untuk mencatat. Padahal udah terbukti bahwa mencatat untuk kebanyakan orang ini bukanlah suatu cara belajar yang efektif. Tapi aku tahu dengan sadar bahwa ketika aku mencatat dalam kelas, itu aku tidak sedang lagi belajar. Itu cuma sebagai alat untuk membantuku fokus, tapi kalau misalnya belajar, datangnya bukan dari situ. Makanya, kecuali teman-teman menemukan mencatat atau membuat catatan yang bagus, estetik itu hal yang memotivasi, aku sarankan langsung terjun ke latihan soal. Lagi pula kebanyakan dari catatan yang ada itu udah bisa ditemukan slide presentasinya atau bisa juga dicari online. Jadi nggak perlu bagi kita untuk nulis dari ujung sampai ujung yang mana akhirnya semuanya akan kita lupakan lagi. Mending kalau misalnya kita nyatat cukup sekali aja, yang penting ada informasi yang penting, di mana informasi itu kita bisa gunakan untuk nyusun soal yang menargetkan aspek-aspek tertentu yang nanti akan keluar saat ujian. Otak kita belajar atau mengingat sesuatu atau jadi lebih paham ketika ia bekerja dengan lebih keras. Jadi kalau misalnya kita cuma nyatat doang, otak kita pasif atau kita cuma lihat terus nulis, itu pasti akan lupa dan nanti pas nyampe hari H buat ujian bakal banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan lagi. Itu adalah utang yang harus kita bayarkan. Sedangkan kalau misalnya kita langsung fokus ke uji soal, ke menguji diri kita, latihan dan semacamnya, tiap kali pengulangan, otak kita akan semakin kuat dan semakin pandai dalam menemukan di mana letak informasi atau memori itu di dalam kepala kita. Berkaitan dengan pengulangan, tip berikutnya adalah untuk memberikan timing yang sesuai untuk setiap review atau sesi belajar yang kita lakukan. Ini datang dari cara mengingat yang dinamakan spaced repetition, di mana ini membahas tentang forgetting curve dan bagaimana cara kerja otak kita dalam melupakan atau dalam mengingat sesuatu. Jadi kalau misalnya kita baru belajar sesuatu, itu kita harus review di hari tersebut, itu kita harus melakukan review berkali-kali sampai informasi tersebut benar-benar tersolidifikasi di dalam pikiran kita. Misalnya kita hari ini belajar tentang cara kerja mitokondria. Supaya cara kerja mitokondria ini lengket di kepala kita, pertama katakan dari sekitar 7 jam sampai 21 jam dari kapan kita pertama kali belajar. Setelah kita melakukan proses pengulangan pertama ini, nanti waktunya semakin panjang lagi. Tadinya 7 jam, mungkin sekarang 35 jam. Setelah itu akan jadi 3 hari, 4 hari, 7 hari, sampai akhirnya setahun sekali dan di suatu waktu nanti kita hampir nggak pernah harus ngulangin lagi karena udah lengket di kepala kita. Nah, kesalahan yang dulu aku lakukan adalah aku setiap ada PR, itu langsung dikerjain di hari H. Ini artinya bahwa aku mengulang materi tersebut satu kali, tapi karena cara kerja memori ini adalah dia harus diulang berkali-kali, dengan interval waktu yang semakin panjang dan semakin panjang, aku udah habis di hari itu juga, jadinya nggak ada bahan bagiku buat review di hari-hari berikutnya. Memang secara teknis bahannya ada, secara fisik bisa kubuka, tapi karena udah ku kerjain semua, aku merasa ngebuka lagi PR yang udah ku kerjain tuh kayak habis-habisin waktu. Jadi sekarang aku sengaja kadang tuh nggak ngerjain PR langsung, tapi ngerjain PR satu hari atau beberapa hari setelah PR itu diberikan. Untuk memastikan bahwa aku memanfaatkan konsep forgetting curve atau kurva lupa ini sebaik mungkin. Mungkin pengecualiannya adalah untuk PR yang aku anggap seperti formalitas. Kayak misalnya ada beberapa kelas itu yang PR-nya semacam refleksi, ditanya pendapatmu, ditanya apapun lah itu yang harus ditulis, dan aku tahu ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh buat ilmu yang pengen ku pelajari dari kelasnya. Jadi kalau misalnya gitu, aku beresin aja secepatnya biar bisa fokus ke hal-hal lain. Terus akhirnya kita juga harus menyadari bahwa kadang ujian ini bukanlah sesuatu yang akhirnya bakal terlalu berpengaruh ke masa depan kita. Emang penting, tapi itu bukan cara terbaik buat membuktikan kapabilitas seseorang. Jadi bisa aja ujian kita nggak bagus, tapi ternyata pas kita terjun, itu hasilnya jauh lebih baik daripada katakan orang-orang yang nilai ujiannya sempurna. Karena itu memang bukan ukuran dari kualitas diri kita atau kualitas kerjaan kita. Ini hanya suatu metrik dan mungkin hanya suatu kewajiban bagi banyak orang yang harus kita lalui selama kita masih jadi mahasiswa. Mungkin bagi sekolah ini adalah cara yang bagus untuk ngestandarisasi atau ngukur kemampuan orang yang kayak dalam satu kelas tuh bisa ratusan, dalam satu sistem perkuliahan tuh bisa ribuan. Kemungkinan besar banyak dari apa yang kita pelajari buat ujian juga akan kita lupakan, dan ini nggak masalah karena emang akhirnya nggak semuanya bakal berguna di kehidupan. Di suatu saat nanti kalau emang ada yang berguna, pasti kita bakal punya akses yang gampang buat review lagi. Tapi tujuan dari ujian yang kubahas dalam video ini adalah bagaimana cara memperlakukan ujian ini sebagai permainan yang harus kita coba menangkan levelnya selama kita masih megang status sebagai mahasiswa. Terima kasih, semoga video ini membantu persiapan teman-teman buat ujian berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.